Halo Tribunar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Malam ini kita akan membicarakan derby Manchester nih di Liga Inggris antara Manchester United dan Manchester City. Untuk membahas laga panas ini saya ditemani oleh Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam Bung Denny. Selamat malam Bung Upik. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Siap. Bung Denny, kita ini hat-trick nih, bahas MU 3 pekan berturut-turut. Ya, karena memang si Eta nukeun mangpang. Kemarin itu Tottenham nya. Handphone, unggul. Nah, ayeuna lawan Atalanta mah teu dibahas. Ya. Ayeuna lawan City. Ayeuna lawan City ya, Bung Denny. Sok. Ya, ini laga yang sangat menarik karena ya beberapa tahun terakhir MU kudu ngelehan ke City lah, karena prestasinya harus diakui City lebih bagus dibanding ketika MU ditangani oleh Ferguson. Nah, gimana nih Bung Denny untuk laga nanti nih antara MU melawan City? Satu kata, Kang Opik, rame. Rame ya. Ya. Ya mah musuh seteru, musuh dalam selimut lah, sekota lah. Ya, musuh dalam selimut atau sekota. Jadi sifatnya derby Manchester. Ya. Sekarang teh main di mana Kang Opik? Main di Old Trafford. Oh, di Merah Dewa sigana kayaknya MU akan punya lawan sepadan lah. Artinya kekuatannya, semangatnya, daya dobraknya jauh lebih dibanding Hotspur yang kemarin dikalahkan 5-0 ya. 3-0 ya, kurang 2 lah. Ditambahan 2. Ya. Sok rada ai kana klub yang lagi menurun teh sok aya ngabantuan gitu, Pik. Yang lebih semangatnya. Ya. Saya kira MU harus jangan jemawa, Pik, pada pertandingan ini karena City juga harus bangkit setelah kalah 1 atau 2-0 kalah dari Crystal Palace ya, sama golnya si Zaha itu, Pik. Jadi ya MU sedang berusaha untuk masuk ke 4 besar dan City untuk mendekati ke Chelsea gitu, Pik, dan Liverpool. Ya. Siapapun di sini tentu tidak mau kehilangan muka, apalagi mereka ditonton ya, walaupun main di kandang si merah, yang biru pasti banyak juga karena sama-sama di Manchester, Pik. Tinggal mereka-nya. Nyanyi jeung di itu mah jeung pasti aman, di moal ieu kena gogorowokan mah pasti aman. Ya gitu. Moal boleh dogan ya. Ya. Saya kira kalau Hotspur ya sekarang lagi-lagi terpuruk, jadi bukan takaran untuk MU bahwa sekarang akan menghadapi lawan yang bisa mudah dikalahkan. Gitu, Pik. Ya memang di laga terakhirnya Manchester United bisa menang lawan Tottenham, tapi lawan Atalanta juga seri. Nah, kalau City kalah lawan Crystal Palace, tapi mereka menang besar 4-1 ketika melawan klub Brugge di Liga Champions. Ya, melihat komposisi pemain Bung Denny, sebenarnya yang lebih diunggulkan kayaknya nih kalau saya lihat sebenarnya Manchester City ya, kudu nama City ya. Karena City memang punya pemain-pemain yang lebih berpengalaman gitu, Pik. Bukan pengalaman ya, karena kalau menurut saya ya kriteria saya bukan hanya pengalaman, tapi punya akselerasi dan daya gedor yang lebih atraktif gitu, Pik. Ya kalau misalnya Rashford kan bisa kebaca di situ, terus Pogba juga kalau nggak kartu merah apalagi gitu kan. Ya Kang Eta mah. Nah, kalau di City permainannya tuh rancak gitu, Pik, mana gitu, Pik. Nah, kemana-mana. Ya. Asik gitu, Pik, diikutinya, Pik. Dan ini akan merepotkan MU. Kalau misalnya mainnya agak monoton, Solskjaer misalnya akan mempertahankan gaya permainan ketika menghantam Hotspur akan kewalahan gitu. Ya memang yang jadi sorotan bagi MU ini adalah mungkin di faktor konsistensi ya, Bu. Ini ya. Karena ya mereka bisa
lawan Atalanta pertama mereka bisa menang lawan Atalanta setelah ketinggalan, dan sekarang juga mereka bisa comeback. Tapi ada sorotan dari mantan-mantan pemain MU nih, kalau misalnya dulu Paul Scholes yang bilang bahwa kalau main kayak gini lawan Liverpool babak kahiji bakal ketinggalan 4-0. Bener tak? Kebuktian. Dan ini juga kemarin udah ada yang ngomong lagi ketika baru-baru ini seri lawan Atalanta, jika seperti ini lawan City, MU bakal repot, bakal kalah gitu. Dan menurut ini sendiri gimana nih? Ya sama lah. Kalau misalnya MU nggak bisa bermain agak improvisasinya agak jalan gitu, Pik. Terlalu apa ya? Terlalu monoton ya. Monoton. Terlalu santai menurutnya dalam tanda kutip. Monoton. Ya mudah-mudahan bukan monoton itu bukan karena nggak bisa berekspresi gitu, Pik. Pik, tapi lebih kecenderungan Solskjaer. Ya di sini saya kira Solskjaer harus menurunkan egonya sendiri untuk bisa memainkan banyak menciptakan tipuan Batman gitu, Pik, di lawan City mah, Pik. Persoalannya karena City itu lengkap di semua lini gitu, Pik. Iya, betul. Dari belakangnya sampai depan. Sebenarnya MU juga sama lengkap kan, ya gitu lah. Ya. Kalau saya misalnya MU pada pertandingan ini juga masih berharap banyak kepada Ronaldo gitu, Pik. Ronaldo gitu kan. Terus Cavani juga kalau saya lebih ya katakanlah like dislike ya, Cavani masih pantas untuk diduetkan gitu, Pik, dengan Ronaldo, Pik. Nah, Rashford agak ke belakang sama si Fernandes gitu, Pik. Sayapnya si Greenwood di situ. Bisa lebihnya. Cuma ya itu tadi, walaupun itu ya mereka harus jangan monoton gitu, Pik. Harus atraktif, Pik. Harus cerdik lah mengelabui pemain-pemain City gitu. Ya. Itu mau, Pik. Ya, karena ya melihat beberapa musim terakhir City sangat teruji, sementara MU masih istilahnya masih mencari jati diri menurutnya. Ini ya. Ya misalnya ketika City sudah sudah ajeg lah dengan taktik Guardiola, dengan tiki taka, dengan menguasai bola, meskipun mereka kalah juga kan penguasaan bolanya selalu fantastis, sementara MU masih naik turun, kadang menguasai bola ketika melawan tim-tim yang di bawah, tapi ketika melawan tim-tim yang di atas mereka cenderung istilahnya menunggu gitu ya, Bu Neni. Ya. Dan menggunakan serangan balik. Satu lagi yang harus digarisbawahi, Pik, terutama kepada pemain adalah jangan bodoh gitu, Pik. Bodoh tuh kayak mengambil tackle yang keras kayak si Pogba, terus yang kemarin City yang dikeluarin itu si siapa ya? Laporte harus meninggalkan lapangan. Ya itu akan sangat merugikan gitu. Misalnya pelanggaran walaupun nggak merah tapi di kotak penalti akan wassalam gitu. Ya itu artinya ya harus cerdik lah. Dan ini juga pasti udah diwanti-wanti sama pemain, Pik. Dan yang pasti saya berharap lah ini akan menjadi permainan yang ofensif, Pik, dua-duanya, Pik. Dua-duanya ya, Antong. Dua-duanya pasti. Defensif. Kalau saya sendiri yang udah pasti ofensif City gitu, Pik. Apalagi main di kandang lawan gitu, Pik. Iya. Walaupun bertahan dia akan jangan dulu ditekan, harus keluar dulu. Dan mudah-mudahan kalau salah satu pihak udah menyerang dibalas gitu, Pik. Dengan keberanian juga melakukan permainan menyerang, jangan malah defend gitu. Ya. Ini kalau melihat dari kedua tim, kira-kira player to watch atau pemain yang bakal jadi bintang di laga nanti siapa nih, Bu ini? Kalau MU saya kira ada 3 tetap, Pik. Saya tetap Ronaldo nggak bisa diturunkan dari list pemain-pemain yang diandalkan fan MU. Terus juga ada Fernandes dan si Greenwood, Pik. Juga ya kuda hitamnya lah di belakangnya ada Cavani kalau dia dimainkan. Terus kalau di City ya ada si Foden, Jesus,
Jesus lebih pick main sekarang. Hmm. Dan Grealish kalau saya pick. Walaupun Grealish bukan penyerang ya. Penyerang tapi di sayap. Kalau Grealish bisa merepotkan pertahanan kanan MU, insya Allah lah mungkin permainan ini akan lebih banyak menyerang gitu, akan merepotkan De Gea gitu. Ya umpan-umpannya kalau nggak gol, Grealish harus bisa mampu melepaskan umpan ke depan gitu. Ya. Juga saya kira Sterling pick ini disiapkan juga. Kalau Sterling disiapkan, kalau misalnya nggak jadi starter, ini pasti disiapkan sama Guardiola. Ya 3 pemain yang dari beberapa pemain yang disebutkan tadi Bung Denny, si Foden nge-cetak gol lawan Brugge, terus Sterling juga, si Gabriel Jesus juga. Ya. Kalau melihat ini presentasi, ya istilahnya yang paling besar peluangnya untuk menang siapa nih Bung Denny? Atau kalau menurut kalau peluang pick 50-50. Ya, tapi kalau boleh memilih saya ingin biru yang menang pick. City-nya. Karena Arsenal bisa melewati MU menurutnya. Tinggal ganap. Bisa ganap ya gitu. Ya. Tapi ini peluangnya 50-50. Rame ini kalau pertandingan pick. Walaupun eranya Ferguson udah lewat, terus eranya si City dari dari Pellegrini dan kawan-kawan itu udah lewat. Tapi ya pertemuan 2 tim sekota ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan pendukung MU dan City gitu. Panas ini mah pick. Panas. Harudangnya. Ya. Ini yang enggak ada di Bandung pick. Enggak bisa derby Persib. Persikapnya gitu. Kayak nungguan PSKC. Iya gitu. Ya intinya balik lagi ke derby ini, MU City ini wajib ditunggu pick. Seru insya Allah ya. Ya, itu saja mungkin ya Bung Denny ya obrolan kita tentang derby Manchester kali ini. Ya, itu dia Tribuners, perbincangan kami mengenai preview derby Manchester di akhir pekan ini. Jangan lewatkan hari Sabtu tanggal 6 November jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ada pertandingan big match antara MU melawan Manchester City. Anda bisa menyaksikannya kalau nggak di TV ya di streaming lah. Silakan saksikan dan jadi saksi siapa yang akan menguasai kota Manchester di pekan ini. Itu dia Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.